Itu saja pesan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Saudara membuka hati saudara untuk mendengarkan firman, maka Tuhan secara pribadi akan berbicara kepada saudara seorang demi seorang. Percaya kuasa hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Tuhan selalu melihat kita, memegang tangan kita, menuntun, membimbing hidup kita. Serahkan hidupmu dan buka hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang kudus memulihkan setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan saat ini hanya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Dan kami percaya Bapa, hadirat Tuhan sungguh nyata ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari semuanya kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Maaf saudara, lupa ngecek. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ribut ya saudara pakai masker itu ya. Ya. Kita langsung saja 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Firman Tuhan menulis demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, fokus pembicaraan kita hari ini tentang penguasaan diri. Nah, Petrus ribuan tahun yang lampau, kemudian dia sudah menulis. Dan anehnya saudara, kalau saudara perhatikan bahwa sebetulnya ayat ini ditujukan kepada kita. Seperti kita katakan di awal, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kapan segala sesuatu sudah dekat? Ya akhir zaman, akhir dari akhir zaman di mana kita hidup. Apa dikatakan situ? Pertama dia bilang kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya begini saudara, bagaimana saudara dan saya bisa berdoa kalau kita tidak tenang? Coba kalau saudara berdoa, hati saudara mempunyai masalah, pikiran saudara mempunyai masalah, atau mungkin dalam suasana yang sangat ribut, kita tidak bisa berdoa. Makanya firman Tuhan katakan, kita bisa berdoa kalau kita bisa tenang. Nah, bagaimana kita bisa tenang? Nah, firman Tuhan mengatakan, kuasailah diri. Sekarang ini saudara, kita tidak bisa lagi menganggap doa itu sebagai hal yang sepele. Ingat baik-baik. Banyak orang anggap doa itu, apa sih doa? Saya selalu tekankan kepada kalau di dalam pemahaman Alkitab, tolong doa itu nomor 1. Doa. Jangan anggap doa itu sebagai sesuatu yang sepele. Karena ingat sudah, tanpa doa, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Dan kalau kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan di saat-saat sekarang ini, maka kita akan menghadapi masalah yang sulit yang tidak mungkin kita atasi. Saudara, sehebat apapun seorang atlet, nomor 1 nafas itu paling penting. Nafas itu paling penting. Saudara, kalau belajar silat, belajar kungfu, nomor 1 itu latihan pernafasan. Sehebat apapun, sekuat apapun, kalau nafasnya gak kuat, pasti dia kalah. Jadi nomor 1 nafas dulu. Nah, banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa doa itu merupakan nafas kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Artinya kalau saudara menjadi orang kuat, kalau saudara menjadi orang yang gagah perkasa di dalam kehidupan ini, doa itu nomor 1. Nah, kita lihat sekarang ini saudara, orang-orang sudah tidak bisa lagi menguasai diri. Alam demokrasi yang memberi banyak kebebasan menyebabkan orang-orang bebas sebebasnya untuk mengeluarkan pendapat yang mereka sebut dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. 20 tahun yang lampau tidak sehebat sekarang. Dulu orang masih hati-hati dalam bicara, masih ada tata krama, masih ada rasa hormat dengan orang yang lebih tua. Tapi sekarang sudah tidak ada pembatas lagi.
Melalui media sosial orang saling maki. Kalau saudara suka baca, ya. Fitnah, kabar bohong yang kita kenal dengan hoax bertebaran di mana-mana setiap hari. Bahkan rasa tidak puas dinyatakan dengan demo. Hari ini demo, besok lagi demo. Tadi hari ini ada demo, saudara, di Dr. Cipto, demo, jalan itu. Orang nggak puas demo. Tapi ingat saudara, 5 tahun ke depan, jangan-jangan di gereja juga ada demo. Kalau nggak puas sama pendeta, nggak sama majelis, mungkin ada demo. Itu bukan hal yang mustahil, bisa terjadi. Kita nggak bisa terpikir. Jadi sekarang ini orang sudah tidak ingat lagi dengan tata krama, sopan santun, dan yang paling menyedihkan, bangsa Indonesia secara perlahan-lahan mulai kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang dikenal santun. 30 tahun yang lalu, saudara, kalau kita masuk ke dalam sebuah desa yang asing, ya, ada orang di sana, kita mesti bilang, kalau di Jawa Barat mungkin dikenal punten Pak, punten Bu. Kalau di Jawa Tengah mungkin nyuwun sewu, ya. Ulon nuwun ada. Kalau sekarang, saudara, saya berdiri di depan rumah sekarang ini, orang itu jarang, orang nggak tahu dari mana, belampas saya juga. Sekarang ini alami sudah seperti itu. Di segala bidang orang-orang sudah kehilangan self control atau kehilangan pengendalian diri. Dan kalau kita, saudara dan saya, tidak waspada, maka kita akan terseret ke dalam arus zaman yang tidak mustahil membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kehilangan pengendalian diri tidak hanya kita lihat di jalan-jalan, di media sosial, bahkan sudah masuk ke dalam rumah tangga. Dan ini terbukti dari meningkatnya KDRT, terutama setelah ada COVID datang. COVID ini bukan saja menimbulkan masalah ekonomi, juga merubah budaya. Sudah lihat budaya kita sekarang, mana ibadah kita bisa jauh dari sini. Ya. Di rumah gandengan sama istri, sampai ke gereja malah berpisah. Kan kebalik gitu kan. Sudah lihat ya, budaya. Nah, sampai kapan ini? Kita tidak tahu. Katanya di Indonesia tahun 21 ada vaksinnya, itu kita juga nggak tahu. Hari ini sudah ada 2.000 orang, 1.000 apa 2.000 orang yang terkena COVID. Kita nggak tahu. Nah, ini bisa merubah cara kita, budaya kita tanpa kita sadar. Ibadah kita jauh-jauhan satu sama lain. Kita nggak bisa lagi sekarang kasih salam kiri kanan, muka belakang, nggak ada lagi sekarang. Sudah hilang itu. Nah, saudara, meningkatnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terus kalau saudara perhatikan lagi, bukan itu saja, meningkatnya jumlah perceraian. Saudara lihat kalau siang nonton di TV, setiap hari ada saja perceraian. Setiap hari ada saja perceraian. Saudara, Rasul Paulus makanya ribuan tahun yang lalu telah mengingatkan lewat tulisannya, sekali lagi, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, supaya kamu dapat berdoa. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak bisa tenang? Nah, bagaimana kita bisa tenang kalau kita tidak bisa menguasai diri? Nah, hari ini saudara-saudara, kita mau belajar melalui firman Tuhan, bagaimana sih kita menguasai diri? Amsal 25 ayat 28 menulis begini, orang yang tak dapat mengendalikan diri, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kotak yang roboh temboknya. Saudara bisa bayangkan, ya, zaman dulu yang namanya kotak tidak seperti kotak zaman sekarang. Kalau saudara menonton film-film Mandarin, terutama Mandarin, kalau yang namanya tembok, kalau sudah menjelang malam, pintu gerbang itu ditutup. Nah, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi jika kota itu telah roboh temboknya. Itu artinya kota itu sangat mudah diserang musuh, dan pada akhirnya kota itu akan dikalahkan dan dikuasai oleh musuh. Jadi saudara, kalau dikatakan tadi orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya seperti kotak yang roboh temboknya, artinya orang yang tidak bisa mengendalikan diri, dia sudah tidak mempunyai pertahanan diri. Saudara lihat kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, ya, segala macam, mungkin kalau dia tidak bisa mengendalikan diri dalam bentuk marah, mungkin segala sesuatu bisa keluar.
Seolah-olah yang kita hadapi itu bukan dia lagi. Kita tidak kenal. Ya. Saya pernah kenal ada orang kelihatannya itu baik, sopan, tapi begitu dia marah, saya heran kok bisa ya orang bisa marah begini. Saudara, begitu kejadiannya. Saudara tentu pernah melihat atau mendengar atau bahkan mengalami berapa banyak persahabatan yang putus hanya karena tidak bisa mengendalikan diri. Ada berapa banyak kakak beradik yang tidak lagi saling mau mengakui. Bahkan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Suami bilang, kamu yang bawa sial, kamu yang bodoh. Mau apa kamu? Ya kamu mau apa? Cerai, ayo. Nah, sudah jadi pengendalian diri. Dan itu terjadi sekarang. Ingat saudara, hati-hati saudara. Ya. Jangan saudara berkatakan saya orang Kristen. Orang Kristen, orang apapun juga itu sama saudara. Sama. Cuma kita, untungnya apa? Selalu diingatkan lewat firman Tuhan. Itu juga kalau saudara mau baca. Lihat saudara, perhatikan baik-baik. Dengar perkataan saya. Alkitab itu kalau cuma ditaruh menggeletak saja, tidak dibaca, itu tidak lebih baik daripada buku-buku lain. Tetapi pada saat saudara membaca Alkitab, saudara membaca firman Tuhan, maka Alkitab itu punya kuasa, bisa mengajar kita, bisa menuntun kita, bisa memimpin kita, makin hari kita bisa makin baik kalau dibaca. Tapi kalau cuma ditaruh begitu saja, saudara, ya, kalau cuma ditaruh begitu saja, maka Alkitab itu tidak punya kuasa apa-apa. Alkitab itu baru ada kuasanya, baru kelihatan mujizatnya kalau dibaca. Jadi jangan berharap kalau Alkitab itu ditaruh di atas kepala lalu setan lari. Enggak, saudara-saudara, enggak. Dengarkan itu baik-baik. Ya. Tidak sedikit ibu-ibu naruh Alkitab ditaruh di dekat anaknya yang masih bayi. Kenapa? Supaya nggak kesambet katanya. Itu kan yang begitu. Artinya saudara, kita tidak, tanpa kita sadar, kita sudah menganggap Alkitab itu sebagai jimat. Nah, yang berkuasa itu adalah yang diberitakan oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Baca firman Tuhan, baca. Jadi saudara, sangat mengerikan. Itu karena tidak dapat mengendalikan diri, seperti tembok kota yang roboh. Tidak ada lagi pertahanan, tidak ada lagi pengendalian diri. Saudara, apa yang kita perlu perhatikan tentang pengendalian diri? Yang pertama, saudara, kita baca Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, menulis begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Saudara perhatikan, janganlah kamu memikirkan apa saudara? Hal-hal yang tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi apa saudara intinya? Pikiran. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, ya, keinginan-keinginan yang di luar batas kemampuan. Kalau kemampuan kita cuma bisa mengangkat 1 gelas air, ya, saudara perhatikan ya, contohnya. Kalau saudara mampu mengangkat segelas air, jangan coba mengangkat segalon air. Sebab kalau mengangkat segalon air, saudara keserimpet, airnya tumpah. Betul? Ya. Artinya apa? Kita mengejar sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya. Barangnya nggak dapat, kitanya jatuh. Semuanya jadi berantakan. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau kita cuma mampu mengangkat ini segelas, ya ini saja yang diangkat. Jangan coba mengangkat segalon air. Apalagi yang sudah umurnya 60 ke atas, saudara. Mengangkat segalon air encoknya kumat, saudara. Ya, betul apa betul? Ya, itu satu perumpamaan. Ya. Arisnya ikut sekali, dapatnya 1 juta, pikirannya macam-macam. Ya. Betul. Kan sering dibilang gitu kan. Ada orang menawarkan kredit ini bagus barangnya, pengen. Pikirnya ada arisan. Nanti ambil aja, pengen. Karena ada arisan. Arisannya 1, kreditnya banyak. Begitu dapat arisan, nggak bisa nuntut semua. Apa nggak pusing?
Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena tidak ada pengendalian diri. Asal mulanya dari mana? Dari pikiran, saudara. Ingat itu. Apabila saudara bisa menguasai pikiran saudara, bisa mengendalikan pikiran, kita bisa mengendalikan keadaan kita. Saudara coba perhatikan, ingat baik-baik. Manusia yang pertama kali jatuh di dalam dosa itu siapa? Hawa kan, yang pertama kali. Nah, kenapa Hawa itu bisa jatuh? Pertama kali manusia jatuh dalam dosa yaitu ketika Hawa jatuh dalam godaan si ular. Kenapa? Karena ingin mempunyai kemampuan seperti Tuhan, tahu akan hal yang baik dan yang jahat, sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Orang bisa korupsi kenapa? Karena pikirannya dipengaruhi, saya kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu. Tidak bisa dikendalikan. Pikiran ini saudara bisa baik, bisa jahat, tergantung bagaimana kita mengendalikan. Agus Sulaiman itu orangnya baik, saudara, baik. Tapi kalau pikiran saya jahat, saudara, bisa berubah, saudara. Saudara, Agus Sulaiman itu yang baik itu bisa saya anggap sebagai orang jahat. Setiap orang yang ketemu, kalau cerita saudara Agus Sulaiman, saya katakan, lu kenapa mesti berteman sama Agus Sulaiman? Orangnya jahat. Nah, dari mana asalnya? Dari pikiran. Kita bisa jadi jahat, kita bisa jadi baik, itu tergantung dari pikiran. Nah, bagaimana? Dalam pengendalian diri kita. Hawa, saudara, kepengen sama seperti Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa, sesuatu yang mustahil. Tetapi dia mau melakukan, karena itu jatuh di dalam dosa. Perhatikan baik-baik, saudara. Banyak hal-hal sebetulnya yang kita sebetulnya tidak mampu. Makanya kata firman Tuhan di dalam Roma tadi, jangan memikirkan itu terlalu ketinggian. Sebatas kemampuan kita. Berapa banyak saudara orang yang hancur kehidupannya, berantakan rumah tangganya, karena keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Dulu punya jalan kaki, aduh Tuhan, kalau bisa dapat sepeda gitu, karena lihat orang naik sepeda. Nanti kalau sudah dapat sepeda, puji Tuhan, ya. Berdoa lagi dapat motor, karena lihat orang punya motor, dan seterusnya. Ya nggak salah sih, kalau memang bisa. Banyak orang memaksakan diri. Teman saya mengatakan begini, Pak, orang itu sudah ada takarannya. Kalau orang sudah melewati takaran, pasti satu waktu dia akan kecewa. Saya bilang contohnya, orang itu sudah memang takarannya nggak bisa punya mobil, tapi dia memaksakan diri beli mobil nih. Tapi ingat kalian, nggak akan lama mobil itu pasti dijual lagi. Nah, dijualnya lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Saya pikir ada beberapa orang memang contohnya bisa dilihat, memang iya benar. Jadi saudara, kita diajar oleh firman Tuhan, berpikir itu boleh, makanya kita diberi otak. Tetapi jangan biarkan berpikir itu menjadi pikiran yang liar. Lihat tetangga beli TV kepengen. Daripada kita kepengen, lebih kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati dia. Siapa tahu Tuhan berbelas kasih kepada kita, Tuhan memberikan berkat buat kita untuk bisa beli TV. Daripada kita pikirin, itu orang kurang ajar banget sih. Ya. Sekolahnya gak lebih tinggi dari saya, pekerjaannya tidak lebih baik dari saya, tapi kok bisa beli TV? Nah, saya gak bisa beli TV. Itu kalau dipikirin terus-terus, saudara, bisa mumet, saudara. Nafsunya bisa keluar. Apalagi kalau besok ada orang nawarin, mau gak kredit TV? Wah, udah dihantam. Makanya saudara, hati-hati. Firman Tuhan mengatakan, kendalikan pikiran. Keinginan yang melebihi kemampuan. Coba saudara lihat Ibrani 13 ayat 5. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Firman Tuhan maksud ini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sampai situ dulu, saudara. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau orang Cirebon kayak anak mata duitan. Sudah tahu mata duitan. Segala sesuatu diukur pakai duit. Malahan melayani Tuhan pun, melayani pekerjaan Tuhan tuh diukur duitnya. Ikut panitia yuk, ada duitnya enggak? Udah, itu sudah rusak tuh sebenarnya.
udah rusak. Apa saja. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Saya mau bantu asal ada uangnya. Kan ada kan istilah wani piro. Kan ada gitu kan. Berani berapa. Jadi pikiran itu uang saja, uang saja. Ibrani itu mengingatkan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Sebab kalau orang sudah bicara uang, saudara, jangankan orang lain, saudara juga bisa jadi musuh. Banyak orang mengatakan, papa lu dengan papa gua sama, mama lu sama mama gua sama. Ya, semuanya kita makan sama, kita bersaudara betul. Tapi uang gak pernah bersaudara. Kenapa? Seri dengan yang sama. Seri beda. Saudara-saudara, bersaudara kita bisa boleh. Tapi kalau sudah bicara uang, kita sudah bukan saudara lagi. Saudara, firman Tuhan mengingatkan. Nah, apalagi yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Hidup ini jangan serakah. Ya, hidup ini dengan serakah. Karena apa? Tuhan itu berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa, saudara? Kalau kita ini hidup tidak menurut cara dunia, orang bilang, ya, kalau ada kesempatan tidak mau diambil, ya, kalau orang-orang malu dia tidak dapat apa-apa. Jadi kalau Anda bisa mencari uang, ambil sebanyak-banyaknya, saudara. Firman Tuhan, gak usah takut kamu, karena aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jangan jadi orang serakah, ya. Karena apa? Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kita, kendalikan diri, jangan jadi manusia yang mata duitan dan serakah. Orang saudara-saudara sekarang ini banyak yang takut hidup susah. Kalau bisa kaya, kenapa mesti hidup kere? Betul apa betul? Saudara kok diam sih? Halo? Kalau bisa hidup kaya, mengapa harus hidup kere? Betul apa betul? Setuju? Memang benar. Tapi saudara, untuk mencapai hidup kaya itu jangan serakah. Jangan aja biasa. Pikir bagaimana caranya, ya, supaya bisa mengakali orang itu. Ya, pikirnya jelek juga. Tuhan itu sudah berjanji tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi yang pertama, saudara, pikiran. Ya. Yang kedua sekarang, saudara, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang bagian depan yang penting. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Menguasai apa? Menguasai tubuh kita. Mengendalikan diri kita. Nah, saudara, pengendalian diri itu memerlukan latihan. Jadi tidak bisa sekaligus. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada saudara, ya, lewat firman Tuhan. Saudara kepengen, ingat saudara, pengendalian diri itu melalui satu proses. Itu perlu dilatih. Artinya kalau kita sadar bahwa pengendalian diri itu penting, maka kita harus siap untuk dilatih dan diproses. Nah, bagaimana prosesnya, saudara? Ya, kita setiap hari pasti berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Siapa itu orang yang menjengkelkan? Saudara tahu nggak? Sadar nggak? Siapa yang menjengkelkan? Suami kita. Kadang-kadang menjengkelkan. Kadang-kadang juga istri kita itu bisa menjengkelkan. Kamu sih jengkel, cerewetnya minta ampun itu. Kalau suami lagi-lagi marah. Orang tua kita, anak kita, kemudian lebar tetangga kita. Jangan tidak percaya, saudara. Teman-teman sepelayanan juga kadang-kadang suka menjengkelkan. Salah sedikit tersinggung, menjengkelkan. Nah, itulah yang membuat, mereka yang jadi mentor-mentor, pelatih-pelatih kita, supaya kita tetap sabar, ya, mengendalikan diri. Kalau bangun tidur, belum matanya melek, udah dengar istri sudah ngomel aja dari luar. Bangun siang, waduh, kalau wow, segala macam. Ya.
Tapi ibu-ibu sini nggak pernah ngomel gitu kan ya? Halo? Kalau yang ditanya ibu sih dia ngomong enggak, tapi yang ditanya itu suaminya. Cuma ya itu suaminya kadang-kadang nggak jujur. Oh enggak, istri saya baik. Sebab kalau dia bilang, oh istri saya cerai, besoknya pasti 10 kali lipat cerai. Dan hal-hal yang membuat kita kesal. Nah, melalui mereka inilah mestinya kita berterima kasih. Kenapa? Mereka itu mengajar kita untuk mengendalikan diri. Saudara, mulailah. Memang saudara, mengendalikan itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, mengendalikan diri. Ingat saudara, kehidupan orang Kristen harusnya makin hari makin berubah. Berubah itu apa? Makin hari makin bisa mengendalikan diri. Itu sebetulnya orang Kristen yang benar itu begitu. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan saya tuh nggak pernah berubah Pak Anggi, ya, karena apa? Dari dulunya saya begitu. Itu artinya orang itu tidak mau berubah. Ingat, kalau ada orang mengatakan seperti itu, artinya dia tidak mau berubah diri. Sebab memang berubah diri itu mengendalikan diri itu bukanlah sesuatu yang gampang. Karena apa? Karena mungkin dari kecil kita memang mempunyai keluarga yang seperti itu atau masyarakat yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan menuntut supaya kita mengalami satu perubahan. Orang Kristen yang tidak mengalami perubahan berarti bukan di dalam Tuhan, tapi dia di luar Tuhan. Sebab apa? Orang yang di dalam Tuhan pasti mengalami perubahan. Sebab dia bukan lagi satu ciptaan yang lama, tapi dia sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Orang yang sudah dibaptis apalagi begitu dia keluar dari baptisan, dia sudah merupakan sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Nah sekarang setelah dia keluar dari baptisan, setelah dia percaya kepada Tuhan, mau nggak dia berubah? Ini saudara bukan hanya melalui doa saja, bukan hanya satu keinginan, tetapi dipraktekkan. Kita perlu dilatih melalui suatu proses. Kalau pribadi saya sekarang ini sama dengan 10 tahun yang lalu, itu artinya saya belum pernah berubah. Apalagi yang lebih cilaka lagi sudah setelah jadi orang Kristen, setelah dibaptis malah tambah awet, saudara. Nah itu lebih cilaka lagi. Apa ada yang seperti ada saudara? Ada ibu-ibu yang sudah mengeluh. Pak, suami saya setelah dibaptis bukannya tambah baik, tambah awet Pak. Apanya saya bilang? Ya, penyakitnya tak bagaimana? Oh, ngomongnya Pak, waduh kasarnya luar biasa, nggak pernah berubah. Artinya orang itu tidak sadar. Saudara, pengendalian diri kita mulai apa? Yang gampang aja saudara. Mulailah dulu dengan mengendalikan lidah kita atau perkataan kita. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Saudara perhatikan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ya, artinya orang itu bisa mengendalikan perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Tuh, lidah nomor 1, omongan. Lidah. Kalau saudara dan saya bisa mengendalikan lidah kita, itu berarti kita mampu mengendalikan tubuh kita. Nomor 1 lidah. Saudara sudah bisa mengendalikan lidah saudara. Saudara catat saudara. Ya. Dari bangun tidur sampai saat ini berapa kali kata-kata yang entah itu kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati orang, kata-kata yang memaki orang, kata-kata yang tidak baik terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, mertua, terhadap tetangga dan sebagainya. Catat berapa? Besok bandingkan, besok berapa? Harusnya saudara grafik itu nurun, tapi tidak bisa nukik, tidak bisa. Perlahan, karena itu merupakan satu proses. Satu proses. Hari ini 100 kali saya memaki orang, besok harusnya jalan lebih dari 100. Tapi sulit Pak kayak gitu. Ya sudah, gampang caranya. Saudara buat aja
kartu kecil gitu. Setiap saudara maki orang, taruh di kantong. Hitung setelah selesai ada berapa kartu, besok hitung lagi. Saudara. Jadi sekali lagi, kalau hidup kita tidak pernah berubah, saudara, ingat bahwa kita belum jadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Sebab dikatakan di sini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi orang yang mampu mengendalikan perkataannya, itu dia menuju kepada satu kesempurnaan dalam mengendalikan seluruh tubuh. Jadi lidah sudah menguasai. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengendalikan perkataan kita, maka kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara, apakah hal ini dapat dilakukan dalam sekejap? Jelas tidak. Ya perlu waktu, perlu suatu proses. Nah saudara, selain itu apalagi yang perlu dikendalikan? Amarah. Ya gampang marah. Orang Cirebon kalau sudah marah mantap gitu. Ya, mantap. Ya. Rasanya kalau mengucapkan kata-kata itu rasanya bohong gitu. Ya. Begini saudara. Kalau kita bicara tentang psikologi, ya, kita tuh katakanlah ya, begini, satu gambaran. Tapi pada saat saudara jengkel sama orang, itu terjadi ketidakseimbangan. Ya, itu. Nah kalau ketidakseimbangan itu karena kadang-kadang kita bisa uring-uringan, ada rasa tidak puas. Dan jangan tidak percaya kalau ada ketidakseimbangan emosi, ya, kalau di dalam ajaran yin dan yang, kalau yin dan yang itu tidak seimbang, itu timbul penyakit. Ya, nah, untuk mengendalikan ini apa? Kalau yang menjadi penyebab itu orang lain, ya, yang membuat jengkel, kita maki orang itu akan kembali, kita puas. Kita puas. Membuat orang itu dipermalukan, membuat orang itu rugi, membuat orang itu jatuh. Nah salah satu yang paling gampang apa? Kalau manusia kita gambarkan seperti binatang, itu paling bagus, paling gampang. Saya mau nanya sama saudara, siapa di sini yang nggak pernah maki orang? Ada nggak? Jangan kita berpikir waktu kita Kristen loh, waktu sebelum Kristen. Saudara mengaminkan tak perkataan saya? Pada waktu kita memaki orang, rasanya puas tuh. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau ada orang yang jengkelkan gitu tuh, ya. Atau misalnya kita lagi enak-enak naik mobil gitu, waduh tenang, waduh mobilnya masih enak dipakai. Lalu tiba-tiba orang menyalip, gitu tuh. Nah yang pertama pada waktu kita disalib, kita merasa bahwa jalan kita yang menjadi hak kita diserobot orang. Betul apa betul? Kita merasa jalan kita diserobot orang. Nah kalau jalan kita diserobot orang, itu artinya hak kita diambil orang. Pada waktu hak kita diambil orang, kita merasa, ini pikiran psikologinya gitu. Pada waktu hak kita diambil orang, kita merasa harkat dan martabat kita direndahkan. Itu terjadi kegoncakan, saudara. Nah untuk membalas itu, untuk mengembalikan itu, supaya harkat itu bisa, bahwa saya ini lebih hebat dari kamu, ya kita maki dia. Itu teorinya begitu. Sudah paham ya? Ya? Itu teorinya begitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan balas caci maki dengan, sudah baca dengar. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tapi kalau kita menghadapi seperti itu, hendaklah kamu memberkati. Jadi apa? Jadi kalau ada orang nyari kita, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Itu paling hebat. Karena apa kata firman Tuhan? Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menerima berkat. Jadi kalau makin orang itu misalnya menyakitkan kita dan kita mampu memberkati mereka, maka kita itu yang diberkati Tuhan. Makanya firman Tuhan, jangan balas caci maki dengan caci maki.
Karena apa? Kalau kita membalas dengan caci maki, kita nggak dapat berkat. Sekarang pertanyaan sederhana, saya mau tanya dari tempat ini, saudara mau diberkati Tuhan nggak? Kok soal berkat sih ahli sebenarnya. Dan besok kalau menjengkelkan kita, saudara, kalau ada orang yang jengkelkan kita atau hak kita diambil orang, langganan kita diambil orang, bilang aja puji Tuhan, Tuhan berkati dia Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan demikian, maka saudara dipanggil untuk menerima berkat dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara diberkati? Karena pertama, saudara menjalankan perintah Tuhan, dan yang kedua, saudara memberkati orang itu. Ada ayatnya loh. Kalau kita memberkati orang, perhatikan baik-baik saudara ya. Kalau kita memberkati orang, kalau orang itu memang bisa, memang layak menerima berkat, maka dia terima berkat itu. Apakah kita kehilangan berkat? Enggak. Kita menjalankan perintah Tuhan, ada berkat buat kita. Nah, yang lebih hebat lagi apa? Kalau dia itu tidak layak mendapat berkat, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Kita dapat berapa kali? Praktekkan ini. Saudara mau dapat berkat, saudara bilang amin, iya, tapi nggak pernah praktek. Ya. Makanya sampai kapanpun nggak pernah maju-maju gitu kerohanian kita. Kita selalu jadi orang kalah. Pero kalau saudara benar-benar menjalankan firman Tuhan, kita itu bukan pecundang. Ya, ada saja berkat. Ya, ada saja berkat. Benar saudara, ya benar. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini sudah menjalankan firman Tuhan 100%. Enggak saudara, ada kekurangan saya. Tetapi apa yang saya sampaikan kepada saudara itu yang saya alami. Makanya saya pengen saudara juga bisa merasakan. Karena kita ini bersaudara di dalam Tuhan. Ya, benar. Di sini nggak ada yang pensiunan ya. Saudara hidup seorang pensiun itu apa enak? Waduh saudara, kalau sudah soal duit, waduh, susah ngitungnya saudara. Bukan susah ngitung karena banyak saudara. Supaya ngepas itu supaya bisa pas. Tapi saya mau saksikan sama saudara sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Ya. Nah itu saya bisa ngomong ini karena saya ngalami. Jadi di awal pagi saya mengatakan apa yang saya sampaikan sama saudara itu saya sudah ngalami. Makanya saya kepengen saudara juga bisa ngalami hal yang sama. Supaya kita juga bisa mengatakan bahwa memang Tuhan itu memang luar biasa. Kita itu bukan hanya sekedar kekasih Tuhan. Perhatikan baik-baik, kita itu bukan sekedar kekasih Tuhan. Kita itu bukan sekedar kenalan Tuhan, bukan. Tapi ingat, benar baik-baik, kita itu adalah biji mata Tuhan. Sudah tahu biji mata? Sudah orang pacaran dari ujung rambut sampai telapak kaki bisa dijamah. Coba, demi cintamu jamahlah mataku. Ayo, ada nggak yang berani begitu? Artinya apa? Bahwa biji mata itu benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara, yang namanya mata, kena debu sedikit aja sakitnya luar biasa. Mata itu paling cengeng, saudara. Kaki kita nendang batu, aduh paling sakit sudah biasa aja. Coba kalau mata masuk debu, kayak apa rasanya? Begitu pula kita kalau di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Kita terus lagi ya. Nanti kebanyakan ngomong nanti terlalu panjang. Yang kedua, saudara, amarah. Yakobus 1 ayat 19. Dia menulis begini. Hai saudara-saudara. Selalu
Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian itu. Kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Bersama-sama dengan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau merenung. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta.